disebut dengan reaksi penyabunan. Atau apa istilah lain dari reaksi penyabunan apa? Saponifikasi. Berarti apa sebenarnya reaksi penyabunan itu? Terus yang disebut sabun itu yang mana? Apakah semuanya? Misalnya sudah ada trigliserida, tambahin NaOH. Terus yang disebut sabun itu sebenarnya yang mana? Senyawa sabunnya itu yang mana? Padahal di situ masih ada gliserol. Yang mana yang disebut sabun? Apa pengertian sabun? Mungkin asam lemaknya. Yang merupakan sabun itu dalam reaksi ini asam lemaknya. Asam lemak yang bagaimana? Benar ada sedikit gambaran. Sabun itu sebenarnya apa? Kalau asam lemak ya asam lemak aja namanya. Tapi kalau udah disebut sabun itu sebenarnya apa? Tapi kebetulan di sini tidak ditampilkan ya, NaOH-nya tidak ditampilkan. Ini adalah hidrolisis lemak secara umum. Sekarang kalau di sini ada NaOH, apa yang terjadi? Di sini ada NaOH. Ini tidak ditampilkan. Izin menjawab, Bu? Iya. Untuk reaksi sabunnya itu saya kadang ada sebutan yang 37. Untuk reaksi sabunnya antara asam karboksil, gugus karboksilnya dengan NaOH, Ibu. Nanti jadinya RCOONA. Bagian natrium itu gabung dengan gugus karboksilnya. Jadi benar ya. Jadi gimana itu? Asam lemaknya kan sudah jadi hidrolisis dengan basa kan memutus ikatan esternya itu ya. Akhirnya lepaslah si asam lemak itu jadi bebas dia. Dan inilah yang disebut dengan asam lemak bebas. Nanti ada istilah asam lemak bebas, ada dengan istilah asam lemak masih terikat sebagai esternya. Nah, yang intinya asam lemak yang sudah bebas ini dalam reaksi penyabunan ini setelah kita rebus ya dengan tidak harus rebus ya. Kalau kuat sekali basahnya bisa langsung putus itu asam lemaknya langsung lepas gitu ya. Yaitu dengan kemudian setelah lepas terus apa? Karena ada gugus karboksilnya jadi bebas. Gugus karboksil ini sifatnya apa kan asam dia. Kalau ketemu asam dengan basa, si NaOH terbentuklah apa? Asam dengan basa berbentuk apa? Garam, Ibu. Garam, Bu. Jadi apa yang bisa disimpulkan? Sabun itu sebenarnya apa? Garam dari menjawab itu. Ya, silakan. Jadi Ibu ini Pratiwi dan Tiga. Jadi definisi dari sabun itu adalah garam, asam lemak yang merupakan hasil dari proses hidrolisis trigliserida tadi Bu pada suasana basah. Seperti itu Bu. Terima kasih. Atau lebih singkatnya merupakan garam, natrium atau kalium dari asam lemak. Singkat kan? Garam adalah apa? Singkatnya sekali. Intinya adik-adik biar tidak ngapal adalah apa? Garam dari asam lemak dengan natrium atau kalium. Nah, nanti sabun itu kalau kebetulan kita sudah punya asam lemaknya, misalnya kita sudah punya asam palmitat gitu dalam keadaan ini gitu. Kalau langsung ditambah sabun ya bisa juga, langsung ditambah NaOH juga terbentuk sabun. Jadi sabun itu tidak harus dibuat dari minyak, tidak harus dibuat dari trigliserida, bisa juga langsung dari
asam lemaknya. Kalau kita sudah punya asam lemak, tambahin aja NaOH juga langsung terbentuk. Ya. Jadi tidak harus dari minyaknya. Itu oke. Karena ada yang membuat sabun dengan cara seperti itu. Jadi langsung dari asam lemak. Oke, itu sudah teori tentang reaksi penyabunan ya. Kemudian masuklah ke, jadi teori sudah, kita masuk ke praktikum. Praktikum pertama adalah hidrolisis mentega. Nah, adik-adik dengar kata mentega. Bisa membedakan mentega dengan margarin? Istilah mentega dengan margarin. Ya. Mungkin jika mentega itu merupakan asal lemaknya itu dari asam lemak hewani atau asam lemak susu, sedangkan margarin sendiri berasal dari asam lemak nabati yang berasal dari minyak kelapa sawit. Jadi mentega itu tergolong mentega ini sendiri sebenarnya apa, kalau margarin itu contohnya apa, mentega apa contohnya, bisa bedakan ini ya, nggak terlalu jauh. Ada ya banyak yang juga masih dikira sama mentega sama margarin. Kalau margarin itu contohnya apa, mereknya misalnya Blue Band. Tapi kalau mentega apa? Istilah bahasa Inggrisnya apa mentega? Butter, Bu. Butter ya. Mentega itu butter. Jadi mentega itu dibuat dari lemak susu. Ya, kan? Susunya itu diambil lemaknya. Dibuat menjadi ada caranya. Nah, bagaimana membuat minyak? Nah, sekarang minyak, kalau margarin itu dibuat dari minyak kelapa sawit. Tapi gimana kok bisa dia memadat ya? Padahal dibuat dari minyak kelapa sawit, bisa memadat ke sulfamat. Apa yang terjadi di sini? Nah, ada caranya membuat minyak yang cair jadi padat. Tapi dia kalau dilelehkan dia akan. Jadi ada proses hidrogenasi. Proses hidrogenasi. Jadi dibuat ikatan rangkapnya itu dibuat menjadi jenuh, sehingga dia strukturnya menjadi padat. Apa bukan strukturnya? Wujudnya menjadi padat dan sulfat. Nah, kalau margarin itu dilelehkan atau mentega itu dilelehkan, terbentuk apa? Jadi komponen dari mentega maupun margarin ini sebenarnya adalah trigliserida, minyak. Jadi minyak trigliserida. Hanya asam lemaknya aja jadi mentega maupun margarin ini dia lebih jenuh ini. Rantai sampingnya mesti apa, asam lemaknya, karena sudah diproses dia lebih jadi mentega di sini berarti lemak susu ya. Lemak susu ini sekarang ditambah apa? Ditambah NaOH. NaOH-nya harus kuat, harus pekat, istilahnya konsentrasi tinggi, itu 20% ya. NaOH 20% tuh ini banget ya. Berasa kuat apa ini sekali, kalau kita ambil itu sudah bisa lengket banget di tangan dan bertal. Kalau langsung menyentuhkan tangan. Tuh, terus dipanaskan. Nah, ini kalau bikinnya agak banyak ya, 5 gram. Tapi kalau untuk sebenarnya dalam praktikum, dalam praktisnya itu tidak harus sebanyak ini.
sedikit saja dengan perbandingan yang kecil aja, skala kecil, tapi menggunakan tabung reaksi. Tidak harus ini kan kalau membuatnya banyak ini. Dan di video yang yang akan di-share nanti itu cukup skala kecil aja. Jadi nanti lihat bagaimana reaksi menggunakan tabung reaksi, jadi sedikit saja, skala kecil aja, kan cukup banyak. Jadi dipanaskan di atas air mendidih. Tidak harus di atas air mendidih, bisa juga dengan api kecil gitu bunsen kecil itu nanti bisa juga. Seperti yang dicontohkan di video ini nanti karena Ibu belum sempat memvideokan yang ada foto-foto sedikit, nanti Ibu foto. Kalau mau lebih lengkapnya ada videonya juga. Videonya maaf masih dari YouTube ya. Bagaimana mengetahui bahwa penyabunannya sudah sempurna? Kalau penyabunan sempurna itu artinya apa? Izin Bu, tidak terdapat minyak lagi kalau penyabunannya sudah sempurna, sudah benar-benar menjadi sabun. Benar, kalau secara ininya semua minyak sudah terhidrolisis, tidak ada lagi trigliserida. Ya. Jadi bagaimana secara gampangnya mengamati adalah dengan mengetes bahwa sempurna. Jadi ambil sedikit cuplikan dari yang sudah dipanaskan itu, ambil sedikit, masuk, teteskan ke dalam air. Apa yang terjadi? Kalau sabun dilarutkan, diteteskan ke air, apa yang terjadi? Sabunnya akan berubah. Tapi minyaknya kalau memang dia masih ada minyak, ini masih ada kelihatan ada tetes minyak. Belum masih ada tetes minyak, maka berarti belum sempurna. Jadi terus diambil sampai dia tidak ada tetes minyak di air itu. Ya. Sehingga kalau sudah penyabunannya sudah sempurna, kalau kita ambil cuplikannya, kita teteskan ke air, tidak akan ada tetesan minyak sama sekali. Ya. Oke, selanjutnya untuk dihilangkan dulu aroma alkoholnya. Kenapa di sini ada alkoholis? Kenapa ada alkohol? Izin menjawab Ibu. Oke, silakan. Ya Bu, jadi karena ada reaksi hidrolisis sehingga akan menghasilkan alkohol dan asam karboksilat Bu. Dan salah satu hasilnya itu adalah alkohol. Maka karena itu di sana terdapat alkohol Bu. Seperti itu. Terima kasih. Maksudnya ini NaOH-nya kalau kita, tapi ini kalau NaOH sehari dalam, bukan di praktikum lah ini. Kalau orang membuat sabun, kita pernah tahu itu ya cara pembuatan sabun. Itu enggak pakai alkohol sih. NaOH aja. NaOH ya. Nah itu tidak pakai alkohol bisa juga terbentuk sabun. Tapi ini mungkin biar penyabunannya benar-benar sempurna. Alkohol di sini berarti pelarut. NaOH alkohol itu artinya NaOH yang pelarutnya alkohol. Jadi pelarutnya alkohol, bukan pelarutnya air. Jadi larutan NaOH 20%, tapi menggunakan pelarutnya itu adalah etanol 40%, bukan air. Tujuannya adalah untuk alkohol itu meningkatkan kelarutan minyak. Jadi minyaknya itu menjadi mudah benar-benar terlarut,
di dalam campuran itu sehingga bisa kontak dengan NaOH lebih efektif ya. Nah, sehingga kalau udah jadi sudah sempurna penyabunannya, aroma alkoholnya perlu dihilangkan biarkan kedua ini ya. Kemudian kalau sudah hilang jadi bau alkoholnya biar hilang. Selanjutnya apa yang dilakukan? Nah, sekarang sabunnya anggaplah sekarang udah jadi sabunnya ini. Sekarang tahap berikutnya adalah bagaimana cara menguji sabun bahwa benar-benar loh ini sudah terbentuk. Untuk menguji bahwa benar terbentuk sabun berarti kita harus tahu dulu ciri-ciri sabun. Ciri sabun itu apa? Yan. Oke, mengisolkan apa, Bung? Mengisolkan apa, Bung? Jadi kalau Anunya tuh, mengisolkan apa, Bung? ambil cuplikannya, masukin ke air, dikocok, terbentuk busa berarti benar terbentuk. Selain itu, tidak itu saja. Busanya itu harus bagaimana? Kalau yakin itu adalah sabun. Busanya itu harus bagaimana? Karena ada juga bahan-bahan lain yang juga kalau dikocok di dalam air juga berbusa, tapi dia bukan sabun. Nah, bisa juga ada kemungkinan begitu. Tapi ini ada suatu sampel dikocok di dalam air berbusa, kemudian setelah ditambahkan apa di sini? Tambahkan apa di sini? CaCl2. Setelah ditambahkan CaCl2, apa yang terjadi dengan busanya? Berkurang Bu kadar busanya. Tidak hanya berkurang, tapi juga hilang. Hilang busanya setelah ditambahkan CaCl2. Itu benar-benar sabun. CaCl2 ini kenapa? Apa yang terjadi? Kalau sabun ditambahkan dengan terbentuk endapan. Apa yang terjadi? Kenapa dia terbentuk endapan? Izin menjawab Ibu. Oke. Terbentuk endapan itu karena ketika ditambah CaCl2 maka ion Na+ pada sabun itu bisa digantikan oleh Ca yang berasal dari CaCl2 itu Bu. Jadi garamnya menjadi garam apa? Tadinya garam natrium. Waktu sabun aslinya kan garamnya garam natrium. Garam natrium dari asam lemak. Sekarang dengan penambahan CaCl2, Na-nya digantikan oleh Ca. Jadi garamnya menjadi garam kalsium. Garam kalsium ini ternyata sifatnya tidak larut dalam air. Sedangkan kalau garam natrium dari asam lemaknya itu garam kalium itu larut dalam air. Tapi kalau sudah digantikan Na dan K-nya ini dengan Ca, tidak hanya Ca ya, Mg juga. Jadi logam-logam apa nih? Ca, Mg, Fe Bu. Fe Bu. Ya, garam ini ya, garam apa? Alkali tanah ya. Kalau NaK itu kan alkali ya. Alkali di tanah itu apa? Itu kalsium, magnesium ya. Jadi garam alkali dari asam lemak ini bersifat larut dalam air, sementara
garam alkali tanahnya tidak larut dalam air, itu ya beda sekali ya. Jadi itu ya, intinya seperti itu. Ini sebenarnya terjadi kalau pada air sada. Pernah dengar tentang istilah air sada atau kesadahan air? Air sada itu adalah air yang banyak mengandung logam, kalsium, dan magnesium. Jadi termasuk juga air laut itu banyak mengandung kalsium, magnesium, ya. Sehingga apa? Kalau kita mandi di air laut, apa yang terjadi? Yang pernah mandi pakai air mandi di laut pakai sabun, nah, atau pakai air sumur yang sada airnya. Sabunnya nggak berbusa dan tidak ya, tidak berbusa intinya ya. Saya pakai sabun di laut nggak bisa bersih ya itu karena sabunnya tidak bisa, sudah jadi garam alkali kalsiumnya. Oke, itu sudah itu ya CaCl2. Nanti tuliskan reaksinya, jadi ini bisa nanti dibahas jadi tugas. Nah, jadi di pembahasan harus dibahas apa reaksinya, bisa membuat reaksinya ya. Jadi tinggal menggantikan Na dengan CO garamnya. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya bahwa dia benar adalah sabun, itu caranya adalah ini. Ciri sabun yang kedua. Jadi ciri-ciri sabun apa? Berbusa, tambahin CaCl2 mengendap. Ciri yang ketiga apa? Ditambahin NaCl padat. Apa yang terjadi? Jadi kalau larutan sabun itu yang masih cair itu tadi ditambahkan dengan garam dapur sampai agak jenuh, sampai hampir jenuh. Terus ditambahin garam dapur, apa yang terjadi? Jadi sesama sabun akan mengumpul dia ya. Ingat di dalam larutan di dalam sabun yang sudah dihasilkan dari proses pertama ini, sebenarnya tidak semuanya garam dari asam lemak kan, masih ada di situ gliserol ya, masih ada air sedikit kan. Meskipun etanolnya kan sudah menguap, masih ada gliserol kan masih di situ. Sekarang bagaimana caranya agar sesama molekul sabun mengumpul sehingga nanti kita dapat memisahkan senyawa sabun yang murni? Salah satu caranya adalah dengan menambahkan garam dapur. Dan peristiwa ini disebut salting out. Jadi sesama sabun akan mengumpul dan itu bisa dilihat di ini. Di video ada nanti. Sehingga sabun yang benar-benar murni nanti sabun tidak mengandung gliserol. Kalau mau benar-benar mau sabun yang murni, tapi ingat ini tidak selalu di dalam prakteknya ada yang tidak perlu ini. Udah jadi sabun aja. Tapi ingat sabunnya, kualitas sabun kan banyak. Mau sabun yang lunak, mau sabun keras itu ada. Secara praktis kalau membuat sabun ya ada cara-caranya, sudah ada resep. Tapi dasar molekularnya yang adik-adik harus pahami ini ya, melalui kuliah biokimia dan praktikum biokimia. Nanti pasti banyak itu tentang sabun, ini praktiknya sehari-hari ya. Kemudian, nah ini daftar pertanyaan yang harus dijawab di dalam tugas, di dalam penjelasan, pembahasan ya.
Jadi paling enggak adik-adik, kalau tadi reaksi hidrolisisnya untuk pertanyaan pertama, reaksi hidrolisisnya kan tidak, yang ibu tampilkan itu tadi tidak ada NaOH. Sekarang nanti ditulis itu ya, strukturnya juga dibuat lengkap ya. Jelaskan apa definisi dari sabun. Jelaskan cara menguji kesempurnaan kan proses penyabunan. Berikan alasannya kenapa demikian. Ya seperti ibu sampaikan tadi, kenapa kok dengan tidak ada tetes minyak itu sudah sempurna. Yang ketiga, yang tadi itu CaCN2 itu. Yang kelima, keempat ini salah, yang 1, 2, 3, 4. Nah ini yang tadi sodik lautnya. Yang keenam, nah ini prosedur yang keenam, sabun itu sifatnya apa kira-kira? Asam atau basa? Basa, Bu. Basa itu karena membuatnya menggunakan NaOH. Tapi kalau membuatnya tidak pakai basa, atau bukan nggak pakai basa tapi sudah nanti basanya itu kita netralkan gitu misalnya, oke, sabunnya bisa saja menjadi sabun yang lebih ini, makanya ada istilah sabun lunak ya. Sabun lunak itu ada sabun keras, sabun lunak. Kalau sabun lunak itu sudah diatur pH-nya biar tidak terlalu basah sehingga ke kulit itu lebih. Kalau udah kosmetik itu nanti ada yang cara. Kemudian apa yang terjadi jika sabun diubah suasananya menjadi asam? Ini sampai benar asam sama sekali tidak basah gitu, sampai udah pH-nya jadi karena artinya kertas lakmus berarti pH-nya di bawah 7 ya. Apa yang terjadi dengan penambahan asam sulfat 2N? Jadi tambahkan tetes demi tetes asam sulfat 2N sampai ke kertas lakmusnya menjadi asam atau apa. Menguji dengan kertas lakmus sudah bisa ya. Terus apa yang terjadi kalau sudah jadi asam? Suasananya dibuat menjadi asam. Ternyata apa? Asam garam asam lemaknya. Sabun kan garam dari asam lemak. Garam logam Na-nya itu digantikan oleh H lagi. Ya. Jadi karena hanya kalau suasana asam kan kadar ion hidrogennya tinggi. Ya, H-nya kan banyak. Plusnya banyak. Maka Na itu bisa mengalahkan H ini bisa mengalahkan Na. Jadi Na lepas, masuklah H lagi, H plus lagi, sehingga terbentuklah asam lemak apa? Lemak bebas, Bu. Ya, asam lemak bebas. Jadi garam asam lemak itu Na-nya hilang, jadi asam lemak bebas lagi. Ya, terbentuklah asam lemak bebas. Asam lemak bebas ini kalau dalam praktikum ini sengaja dibuat mentega, digunakan mentega dan bukan margarin. Ini tujuannya di sini untuk menunjukkan bahwa terbentuk asam lemak bebas dengan penambahan, dengan perubahan suasana menjadi asam itu adalah maka akan terbentuklah aroma. Diamati kalau sudah asam tuh langsung berubah aroma menteganya itu menjadi menyengat. Ya. Itu karena apa? Karena mentega itu banyak mengandung asam butirat dan asam lemak lainnya yang mudah menguap. Ya.
ibu istilahnya asam lemak yang volatil, itu yang menyebabkan juga mentega itu kalau di mentega kan banyak. Bahkan sekarang ada ibu terakhir beli Blue Band itu sebenarnya kan margarin ya, tapi ada margarin Blue Band yang dikasih aroma mentega. Jadi belum dia margarin tapi ada aroma mentega. Ya kebetulan ibu kemarin lihat. Kira-kira gimana caranya? Jadi tambahin asam butirat gini bebas. Pas kita dimasak itu jadi lepas lah itu asam-asam lemak yang indah. Itu ya. Jadi ini bisa dijelaskan, pertanyaan-pertanyaan ini dibahas di dalam pembahasan. Jadi ini kayak orang masak aja. Praktikum biokimia enak kayak orang masak. Minyak, mentega. Ini link reaksinya, reaksi penyambungan. Link videonya. Maksudnya link reaksi. Link videonya ya, silakan dilihat. Jadi setelah ini ibu kasih waktunya untuk kalau sudah penjelasan dari ibu selesai, silakan videonya disimak ya. Jadi dapat waktu sampai jam 10. Kegiatannya adalah kegiatan mandiri dengan menyimak video. Jadi nanti tentunya setelah post test dulu. Itu tentang reaksi penyambungan. Waktunya lagi 8 menit. Berikutnya adalah praktikum yang kedua tentang uji kualitas minyak. Jadi minyak itu kalau disimpan lama bisa mengalami tengik ya. Tengikan. Atau kalau bahasa Balinya tengik itu apa nih? Kalau bahasa Indonesia itu udah biasa dengan kata minyaknya udah tengik. Bahasa Balinya itu piing ya. Nggak tahu sekarang anak-anak dengar kata piing ya. Piing itu udah nggak enak itu. Kerupuknya udah piing gitu. Itu sebenarnya peristiwa ketengikan ini dapat terjadi karena dua proses, yaitu proses oksidasi dan proses hidrolisis. Proses hidrolisis, kalau proses oksidasi ini biasanya karena pemanasan yang terus menerus itu jadi minyaknya mengalami oksidasi. Misalnya digoreng terus menerus sama oksidasi. Kemudian itu kalau karena suhu ya. Juga di hidrolisis juga bisa terjadi pada saat digoreng ya. Terus kalau sekarang kalau tanpa pemanasan tapi kok bisa padahal minyaknya disimpan dibiarin aja gitu. Dan dalam keadaan terbuka terutama ya, kalau ditutup rapat seperti di minyak goreng kemasan itu kan sudah ditutup rapat. Kalau minyaknya dibiarkan lama tanpa ditutup rapat, terus apalagi kalau kadar air dari minyaknya itu cukup tinggi, masih tinggi kadar airnya, sudah misalnya kita bikin minyak kelapa gitu ya, atau PCO-nya pada saat kita panen itu, kita pisahkan minyak itu masih banyak kandungan airnya, itu cepat tengik nanti ya. Jadi usahakan benar-benar minyaknya itu sedikit kadar air. Nah,
bahwa minyak yang kita biarkan lama itu kok bisa mengalami tengik padahal tidak dipanaskan, itu karena terjadi oksidasi dan oksigenesis secara enzimatik maupun non-enzimatik. Secara enzimatik ini apa? Kira-kira penyebabnya apa? Kok bisa mengalami hidrolisis? Ada yang bisa menjawab? Izin menjawab Ibu. Ya. Saya Julio. Apakah karena adanya bakteri Ibu ya? Ketika kita diamkan atau terpapar tanpa tutup itu. Ya, salah satunya. Jadi bakteri. Bakterinya ini apa? Bakteri atau istilahnya mikroba. Tahu bisa jamur, bisa bakteri. Apa ya? Kenapa kok bisa? Dia menghasilkan apa bakterinya? Kok bisa menghidrolisis minyak? Menghasilkan enzim lipase, Bu. Oke. Jadi yang bisa menghidrolisis lemak. Artinya jadi kalau wadahnya tidak steril, terus minyaknya juga tidak disterilkan, itulah istilahnya. Ada kemungkinan di dalam minyak maupun kalau apalagi kalau terbuka ini udaranya, ini ada bakteri di situ. Dan mikroba yang menghasilkan enzim lipase yang bisa menghidrolisis minyak kan pasti enzim lipase. Enggak, artinya bukannya mikroba itu memakan. Mikroba itu kan tidak punya mulut ya. Dia nggak bisa memecah ikatan. Jadi yang ya ingat kembali ke molekular bahwa secara logikanya karena dia menghasilkan enzim lipase yang bisa menghidrolisis, katalisis reaksi hidrolisis. Jadi ingat reaksinya tetap seperti dilakukan oleh enzim. Nah itu untuk menguji kalau peristiwanya karena oksidasi itu akan terbentuk peroksida ya. Minyak itu kan lalu karena oksidasi kan waktunya lagi 2 menit lagi. Maka yang diukur adalah peroksida. Terbentuklah nanti radikal-radikal. Belum sampai radikal mungkin yang ini ada aldehid, keton, asam lemak bebas yang menyebabkan ketengikan. Nah ini kalau udah terus dipanasin, aldehid dan keton ini bisa menjadi peroksida. Kita goreng terus. Nah, cara menguji yang kedua bahwa artinya kualitas minyak itu semakin bagus adalah dari angka keasaman atau asam lemak bebas ya. Makin banyak asam lemak bebas dari suatu minyak berarti dia sudah mengalami hidrolisis dia. Hidrolisisnya itu jadi agak trigliseridanya sudah banyak yang mengalami hidrolisis. Oke. Nih, jadi untuk mengujinya dengan jumlah asam yang diukur jumlah asam lemak bebasnya dengan metode titrasi asam basa. Jadi angka keasam karena banyak asam lemak bebas maka sifatnya semakin asam. Asam lemak bebas itu bahasa Inggrisnya free fatty acid. Jumlah asam lemak bebas yang dihasilkan oleh proses hidrolisis tersebut dapat ditentukan dengan mengukur derajat keasaman lemak. Prosedurnya jadi dengan titrasi asam basa, jadi dititrasi. Jadi asam lemak bebas reaksi dengan NaOH dari titran itu kan. Kayak udah pernah kan melakukan titrasi asam basa? NaOH-nya di atas di diuret, sampelnya di bawah itu
minyaknya, nanti yang bereaksi dengan NaOH adalah asam lemak bebasnya. Makin tinggi asam lemak bebas, makin banyak NaOH yang dibutuhkan dengan titrasi. Ini prosedurnya. Titrasi asam biasa NaOH ini sebagai pelarut, etanol sebagai pelarut. Secara detailnya ini karena ini sudah di umum ya, bisa dibaca sendiri. Ini cara menentukannya. Secara detailnya ada videonya, silakan disimak videonya. Oke. Ini tugas laporannya seperti yang tadi pertanyaannya hampir sama Ibu sudah sebutkan tadi. Dan ingat di laporan ditambahkan foto-foto yang berdasarkan link video. Nanti Ibu juga ada sedikit foto-foto akan di-share di grup ya. Ya, karena waktu sudah habis, Ibu akhiri. Nah, mungkin untuk matur suksemu. Untuk link post testnya di-share di grup aja ya. Ibu share di grup ya. Oke? Sekian ya. Maaf, Ibu akhiri pertemuan dari Ibu. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Ibu, terima kasih banyak Ibu. Ya, silakan dicek videonya. Kita nanti linknya ini. Ya. Siap-siap untuk post test ya. Halo Bu, saya baru bisa bergabung ini. Ya,